SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kembali lagi bersama saya pada pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur tumbuhan banyak yang menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya struktur dan proses yang terjadi di daun. Daun memiliki struktur yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya misalnya yang berasal dari cahaya matahari ditangkap oleh pigmen hijau dalam daun yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia selanjutnya disimpan sementara untuk digunakan dalam pengubahan karbon dioksida atau yang dilambangkan dengan CO2 untuk glukosa. Tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut dengan Talophyta meliputi tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan berpembuluh, Tracheophyta meliputi tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, atau yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Bisa kita lihat di sini ada gambar 3.2 sistem perakaran tumbuhan. Gambar A menunjukkan akar serabut dan gambar B menunjukkan akar tunggang. Bisa dilihat juga gambar 3.3 akar penyimpanan cadangan makanan pada singkong. Itu gambar A. Kemudian gambar B akar nafas pada tumbuhan bakau. Struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Gambar 3.4 bisa dilihat perbedaan struktur luar batang monokotil dan dikotil. Yang pertama ada gambar
batang bambu. Kemudian yang kedua batang pohon srikaya, gambar B ya. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, bisa dilihat gambar yang A. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas, bisa dilihat pada gambar B. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Gambar 3.5, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Yang pertama ada tebu. Bisa dilihat yang dinamakan dengan buku adalah ini. Kemudian jarak antar buku disebut dengan ruas. Dan bentuk dari batang pohon bambu adalah silinder. Kemudian gambar yang kedua adalah kentang, bisa dilihat. Di dalam kentang terdapat butiran amilum yang berwarna hitam ini. Kemudian sel penyimpan cadangan makanan ya, disebut dengan amilum. Kemudian terdapat tunas juga. Di dalam batang bambu juga pada setiap buku akan tumbuh tunas. Kemudian gambar yang ketiga, gambar C adalah tentang rimpang kunyit. Dia pun sama dengan batang bambu memiliki buku, dan dari setiap buku akan tumbuh tunas baru ya. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat cair hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau disebut dengan CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi dan pernapasan respirasi tumbuhan. Ada beberapa struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Bisa dilihat pada gambar 3.6. Gambar A menunjukkan daun pepaya yang memiliki peruratan menjala. Kemudian gambar B adalah gambar daun jagung yang memiliki peruratan sejajar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil, gas karbon dioksida CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dengan rumusnya adalah C6H12O6 dan oksigen dengan lambangnya O2 ya. Bisa kita lihat reaksi berikut ini. 6CO2 atau yang disebut dengan karbon dioksida ditambah dengan air dengan lambangnya 6H2O, kemudian diproses dengan cahaya yang ditangkap oleh klorofil akan menghasilkan glukosa C6H12O6 dan 6O2 atau oksigen. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum C6H10O5N melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi. Tahukah kamu tumbuhan kaktus? Jika kamu belum pernah melihatnya, perhatikan gambar 3.8. Coba perhatikan struktur tubuh kaktus. Apakah kaktus memiliki daun? Di manakah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan kaktus?
Bisa dilihat gambar 3.8, gambar tentang tanaman kaktus. Dia tidak memiliki daun dan hanya memiliki batang dan duri. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau disebut dengan korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, alat kelamin jantan dan putik, alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Gambar 3.9 tentang struktur bunga. Di sini terdapat benang sari. Ada 3 benang sari di kiri dan di kanan. Kemudian ada kepala putik. Kemudian ada tangkai putik. Kemudian mahkota. Dia memiliki 3 mahkota dan 2 kelopak. Kemudian dia juga memiliki bakal buah. Dan juga di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Kemudian di bawah terdapat tangkai. Berdasarkan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Pada gambar 3.9 menunjukkan bahwa bunga tersebut adalah bunga monokotil karena dia berkelipatan 3. Bisa dilihat dari jumlah mahkotanya ada 3, kemudian benang sarinya pun ada 3. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.